Dari lantai 5 MNC Tower Jakarta, Trijaya FM The Real News and Information. Pendengar Trijaya, apa kabar? Senang sekali kita bisa kembali di The Leader MNC Trijaya. Ini Sirawan menyapa Anda di malam hari ini. Untuk yang di network, saya sapa dulu ya, karena kita nggak hanya di Jakarta aja, tapi di berbagai kota dari Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, sampai ke Palembang, Kendari, Banjarmasin, Cirebon, Padang, Balikpapan, Manado, dan kota lain di seluruh Indonesia, serta Anda yang simak kami dan menonton di live Facebook, live YouTube MNC Trijaya, serta live Instagram @MNC Trijaya FM. Kita bersama di The Leader dengan tamu Pak Anggoro Triwibowo, Direktur Utama PT Railing, dengan tema Selangkah ke Bandara. Pak Anggoro, selamat malam Pak, Assalamualaikum. Selamat malam Mas Denis, Trijaya semua. Sehat Pak ya? Alhamdulillah baik, makasih. Gimana Pak ke bandara? Masih selangkah Pak ya? Jangan panjang-panjang Pak. Pak, gimana keadaan teman-teman nih di railing atau mungkin di bandara? Saya udah lama nih nggak update soal bandara nih Pak nih kita di Baik. malam hari ini, boleh diceritakan Pak gimana update-nya? Sekarang ini memang kita benar-benar adaptif ya dengan kondisi ya. Jadi artinya Ya. ini sangat dinamis ya pergerakan sekarang ini, Mm-mm. apalagi dengan kondisi pandemi ini. Kadang ditarik rem darurat, kadang dilepas rem Ya. darurat. Jadi kita memang harus itu, sehingga kita juga tidak akan meninggalkan pelayanan kepada customer kita, penumpang kita gitu ya. Tapi memang juga kita harus memperhatikan juga sisi bisnisnya dari angkutan KA bandara ini ya. Ya. Jadi sekarang ini kita jalankan 20 perjalanan kereta api dari dan menuju bandara, gitu ya, Mm-mm. Bandara Soekarno-Hatta. Selain juga kita mengoperasikan 20 perjalanan KA untuk yang Medan Kuala Namu di Medan. Baik. Gitu. Pak, Jadi, dengan adanya rem dan gas tadi Pak Anggoro bilang ya, ini kan kebijakan pemerintah ya, kita harus ikut aja ya, gitu kan, termasuk railing, masyarakat dan sebagainya. Tapi kan tiba-tiba bisa kasus naik, kemudian orang susah ke bandara, sekarang agak longgar lagi, nanti susah lagi Nataru. Itu gimana Pak ya Anda memimpin di railing ini dengan nah, kebijakan yang berganti-ganti dan cepat gitu fluktuasinya? ya memang kita untuk pelayanan itu ya kan, Mm-mm. kita strateginya ya kita buatkan semacam kemudahan lah buat penumpang kita. Mm-mm. Misalkan kita waktu itu kita lakukan pada awal-awal kita dibuka PPKM itu, supaya penumpang itu juga paham dan tertarik, kita buka promo ya kan, Ya. promo supaya orang tuh tahu, oh ya benar bandara itu beroperasi gitu ya, karena selama ini kan juga pernah tutup operasi. Kemudian juga kita buka nih group booking gitu ya, Mm-mm. sehingga memudahkan lah customer kita dan membiasakan kembali customer kita untuk menggunakan kereta api bandara. Itu yang kita lakukan, Oke. sehingga penumpang itu tetap loyal untuk angkutan KA Mm-mm. bandaranya. Baik. Gitu. Ini buat pendengar Trijaya yang mungkin malam hari ini punya rencana atau besok-besok mau ke bandara dengan kereta bandara, berarti sudah bisa Pak ya menggunakan kembali? Oh sudah, Sudah kan sudah, ya? sudah. Normal jadwal semua Pak ya? Normal belum, karena normal kita tuh kan di Oh gitu? 70 besar KA ya. Heeh. Karena ini juga kita sangat tergantung dengan frekuensi penerbangan, Oke. gitu ya. Jadi kita menyesuaikan. Jadi sekarang ini kita lakukan 20 perjalanan KA untuk Suta dan 20 perjalanan KA untuk Kuala Namu Medan. Baik. Gitu. Pak, sebagai Kita seorang akan pemimpin sesuaikan pasti kalau kan misalkan ya, gimana Pak? kita akan sesuaikan lagi kalau misalkan Mm-mm. frekuensi penerbangan, kebutuhan customer kita untuk kebenaran meningkat, ya nanti kita sesuaikan lagi perjalanan kereta api. Baik. Jadi Gitu. kalau ada penerbangan yang sedang meningkat juga, maka jadwal penerbangan kereta bandara Betul. akan naik juga gitu ya. Betul. Kalau Ya. misalnya sedang kayak akhir tahun nih, akhir tahun gimana Pak? Kan ada PPKM level 3 Pak. Gimana nih? Nah Sudah ada ini, bocoran belum Pak? nah ini. Jadi memang kita 20 perjalanan KA itu kalau misalnya itu sudah maksimum ya. Ya. Jadi tapi untuk kalau misalkan terjadi PPKM level 3 gitu Mm-mm. ya, penurunan penumpang, jumlah frekuensi kita mudah-mudahan tidak kita rubah. Tetap di 20 KA perjalanan untuk Jakarta dan Medan.
Walaupun trennya sebetulnya itu kalau di bulan Desember itu justru terjadi penurunan penumpang untuk yang Medan, Baik. trennya itu ya. Tapi tentu Menurun tidak karena bisa, pandemi, Pak? Karena pandemi? memang trennya menurun dari Ya. pandemi lebih turun lagi gitu ya. Mm-mm. Cara ini ya. Tapi trennya itu dari Desember 2019, Desember 2020, Baik. memang di Desember itu penurunan penumpang terjadi di Medan, tapi di Jakarta tidak. Di Jakarta Oke. masih stabil. Gitu. Ya, iya. Nah, buat pendengar Trijaya, kita kan tema acaranya bingkai acaranya di leader, Pak. Kita bertanya tentang Pak Anggoro sebagai Direktur Utama Railing. Apa saja sih Pak tugas seorang Direktur Utama Railing? Kalau boleh sharing ke pendengar Trijaya. Uh, Kalau tugasnya banyak, jadi sama. Jadi memang, tapi tugas pokoknya adalah memang kita apa, membawa misi-misi, misi visi dari perusahaan ya. Ya. Tugas itu profit sudah pasti, perusahaan itu harus profit. Ya kita akan apa, usahakan dengan strategi bisnisnya itu perusahaan itu menjadi profit. Kemudian kita juga harus juga apa namanya, orientasinya ke Mm-mm. kesejahteraan pegawai dan kelangsungan bisnis dari perusahaan itu sendiri sebenarnya, ke sana itu. Baik. Kalau tantangannya Pak, tantangan terbesar atau tantangan menjadi seorang Direktur Utama di Railing apa? Terutama di masa pandemi ini. Tantangannya adalah mencari jalan keluar dari krisis ini. Jadi kita coba gitu Heeh. ya, kita coba seperti kita lihat kan, seperti di penerbangan di Singapore Airlines, kemudian Thai Airways, itu kan dia cepat apa namanya, merubah strategi bisnisnya. Mm-mm. Jadi dia memberdayakan, mengutilisasi apa sumber daya yang dia punya, sehingga toh kalau terjadi kerugian tidak terlalu besar, strateginya itu ya. Sama juga dengan railing. Dengan ini juga railing juga mengupayakan beberapa sektor bisnis lain yang mungkin kita bisa manfaatkan, gitu ya. Justru memang ada hikmahnya juga di pandemi ini, sehingga kita tidak apa, Mm-mm. tidak terlalu terlena dengan bisnis yang sekarang. Kita bisa melihat peluang lain yang bisa mungkin membuat railing itu tetap eksis. Baik. Ada nggak Pak pengalaman yang paling berkesan selama memimpin, kemudian tadi di tengah pandemi ini banyak sekali penerbangan yang mungkin frekuensinya turun, ada hal-hal yang kurang menyenangkan bagi perusahaan dan sebagainya. Ya, Silakan Pak. yang paling menantang itu adalah, gitu ya, uh, di manajemen, di pengelolaan keuangan ya. Jadi, Nah. jadi kita berusaha sekali agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja pegawai, gitu ya. Ya. Kita mengefisiensikan cost, gitu ya, dan kita mengoptimalkan semua pendapatan kita, benar-benar kita gunakan dengan hal yang penting saja, gitu. Mm-mm. Jadi memang hikmahnya di situ ya, pandemi itu, dan ini cukup menantang gitu ya, dan kita juga berusaha ke mitra, ke stakeholder yang lain, Hmm. memberikan pengertian, sama-sama kita kolaborasi menghadapi problem ini. Nah, ini yang perlu apa namanya, seni lah ya, Ya. seni, supaya semua itu paham bahwa kondisinya seperti itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini tidak terjadi ya pemutusan hubungan kerja, kemudian juga pegawai masih kita apa namanya, salary masih seperti itu. Jadi alhamdulillah masih bisa bertahan. Baik. Memang hitung-hitungan masalah uang nih yang rumit Pak ya, karena ini menyangkut tanda kutip kehidupan banyak orang Pak ya. Betul, betul. Ada anaknya, ada keluarganya ya, yang mesti di itu juga. Betul. Pak, Iya, kalau di masa pandemi, lagi-lagi kita memang bicara soal pandemi karena penerbangan ini kan salah satu yang terdampak, Pak. iya. Anda dengan tim gimana cara mengkoordinasikannya? Memberitahu bahwa ini sedang masa sulit dan sebagainya. Apa yang Anda katakan, Pak, kepada tim anak buah Anda? Eh, ya, jadi gini, saat ini memang untuk beban tugas voksi apa namanya, teman-teman staff saya itu memang Mm-mm. menurun karena memang operasinya juga menurun. Nah, saatnya lah Baik. eh, SDM saya itu mengeluarkan talent yang dia belum bisa keluarkan, Wah, ya kan? gimana tuh? Dia artinya, Heeh. misalkan dia passionnya mungkin di marketing, gitu Ya. ya, atau ada passionnya mungkin di apa namanya, pengadaan barang jasa misalkan, Mm-mm. dia bisa keluarkan tuh kemampuan itu, gitu. Baik.
Ya, jadi artinya di situ kesempatan teman-teman untuk mengeluarkan talentnya sehingga kita bisa memetakan ulang nih Hmm, perusahaan ini supaya uh, setelah lewat masa pandemi itu bisa lebih efektif lagi dalam uh, melaksanakan bisnisnya kan gitu ya. baik. Jadi memang Kalau SDM ini punya peran penting nih dalam menggerakkan usaha ini. baik, Pak, setelah Juni Juli kemarin kan puncak kasus kan benar-benar tutup penerbangan, Pak. Artinya berkurang sekali drastis. Sekarang udah mulai nih orang jalan-jalan, wisata, orang ke bandara dengan kereta railing juga udah mulai. Gimana? Kondisi sudah membaik, Pak, sekarang ya? Sudah mulai naik ya, tapi kembali normal seperti sebelum pandemi belum, Mm-mm. masih jauh. Jadi kalau dulu sebelum pandemi itu kita bisa sampai 8.000, 7.000 penumpang per hari, sekarang kita baru di 10%-nya, nah di 800, 900 Wow, penumpang. cukup berat juga, Jadi Pak ya. dari Mm-mm. daripada awal pandemi itu paling puluhan Pak. Wah, Jadi dari sekarang 8.000, lagi 9.000 puluhan ya? ya pandemi itu luar biasa. Oke, berat juga. Berarti eh, bagaimana Anda tanda kutip yakin nggak ini akan survive gitu? Dan teman-teman juga pekerjaannya tetap aman gitu kan? Kalau Nah, di masa pandemi ini kan orang ketar-ketir Pak gitu kan? betul. Jadi memang bisnis menjadi operator kereta api itu memang tidak bisa mengharapkan profit dari penjualan tiket. Iya. Mm. Tidak bisa mengharapkan hanya dari penjualan tiket penumpang saja, ya. Jadi kita juga harus punya Mm-mm. non core bisnis gitu ya, yang bisa mensupport core bisnisnya. Baik. Nah ini yang kita berdayakan nih sekarang. Gitu. Oke, menarik nih. Nah, sekarang kalau tipsnya buat pendengar Terjaya kita di The Leader selangkah ke bandara. Mungkin pertama tips buat pendengar Terjaya yang mau ke bandara dulu, Pak. Dengan Ya. railing. Kan udah lama nih kita nggak mendengarkan tips tentang kereta bandara gitu. Silakan. Jadi uh, kereta api itu kan apa namanya transportasi yang berdasarkan syarat dengan aturan ya. Mm-mm. Antre, kemudian orang juga mungkin apa namanya schedule-nya harus pas ya. Iya. Nah, di situlah kita belajar. Nah, mungkin tipsnya adalah ya kita harus bisa memanage waktu ya. Mm-mm. Itu sehingga nanti uh, efektif lah perjalanan itu efektif sampai di tempat juga efektif ya. Dan kita juga sudah menyiapkan juga kemudahan di situ untuk penumpang bandari Iya. Mm-mm. seperti apa namanya promo apa tiket grup gitu ya. Mm-mm. Itu kita dapat diskon. Ya, jadi kan sekarang itu kan karena sudah mulai agak longgar, jadi orang mulai apa namanya pergi itu bareng-bareng ya. Nanti kita berikan promo untuk grup ya dapat diskon gitu ya Baik. sehingga nggak kapiran misalnya grupnya. Kemudian juga kita apa namanya kasih tiket fleksi lah. Jadi dia Mm-mm. bisa beli tidak tergantung jam. Jadi beli hari ini dia bisa konsumsi kapan aja di hari yang sama. Oh, gitu. Nah, jadi Ba- nggak buru-buru lah gitu ya. Baik. Kalau pemesanan tiket semua by online, Pak ya, untuk ke kereta Ya, bandara? Hanya by ya online atau betul. gimana? Bisa online, bisa beli di Oh, stasiun gitu dengan masih bisa ya. link kita. Ah, Ya, baik. ya. Terkait dengan protokol kesehatan standar KI sama Pak ya, harus apa antigen kah Betul. atau Ah, dengan apa kalau syarat-syaratnya? sekarang mungkin cukup tap di Peduli Lindungi aja ya. Oh gitu ya, Ya, lebih mudah ya. Baik baik. kalau di situ hijau ya berarti maksud kita gitu aja. Jadi buat pendengar Terjaya, silakan menggunakan kereta bandara karena cukup dengan Peduli Lindungi ya, dengan Ya, status hijau atau yang sudah approve gitu ya untuk ke aktif bandara ya. gitu ya. Baik baik. Ke depan Railing punya rencana apa lagi nih Pak nih? Terutama di masa-masa sekarang atau sampai akhir tahun? Jadi gini, jadi alhamdulillah railing itu diberi kepercayaan ya oleh KAI Mm-mm. juga dari kementerian juga untuk mengelola kereta api bandara Jogja Kulon Progo. Oke. Nah, jadi sekarang ini masih masa trial gitu Mm-mm. ya. Coba yang dikelola sama dikelola oleh KAI. Nanti ini kira-kira Januari akan diserahkan ke railing untuk dioperasikan oleh railing. Sehingga nanti semua KA bandara itu mempunyai trademark lah, apa namanya, Mm-mm.
branding yang sama ya. Jadi punya standar pelayanan yang sama, mau di Suta, mau di Iya, Jogja, mau di Medan, Medan. sama. Gitu. Baik. Standarnya sama. Pak, kalau bisa sharing nih, kita tadi udah bicara bagaimana sulitnya masa pandemi bagi seorang pemimpin. Apa Pak tipsnya agar Anda kelihatan masih banyak senyum Pak, ramah dan Ya. sebagainya, agar tanda kutip tetap sehat dan juga bisa memimpin dengan baik. Tipsnya apa sih Pak di masa pandemi ini? Tipsnya tuh yakin. Yakin apa nih Pak nih? Yakin kita bisa menyelesaikan masalah. Oke. Gitu. Jadi kita harus bisa. Kita yakin. Gitu ya. Jadi eh, justru pada saat inilah ya kita konsolidasi, kita bersatu gitu ya, kita berkolaborasi gitu ya, mengeluarkan semua apa yang kita bisa, kita bersinergi. Uh, Yakin kita bisa gitu ya. Jadi kadang-kadang sama teman-teman juga, udah silakan keluarkan ide apapun juga. Mm-mm. Memang itu menjadi satu apa trigger ya kita untuk keluar dari ini. Gitu. Gitu. Kalau kita nggak gerak, nggak mungkin kita keluar dari sini. Gitu. Jadi gerak dan yakin Pak ya untuk bisa Yakin. keluar dari masalah. Move on gitu ya. Move on, lanjut terus, Istilah move sekarang. forward. Ya, Pak, kalau lihat flashback gitu, Anda menyangka nggak bisa di posisi sekarang dari awal karir atau memang Anda sudah memplanning, men-set saya akan jadi direktur dan sebagainya. enggak ya. Saya enggak punya ambisi ke situ. Mm-mm. Tapi saya punya gini. Saya akan jalani apa yang saya masalah yang saya hadapi, gitu ya. Dan saya akan berusaha sebaik-baiknya menyelesaikan masalah yang dipercayakan ke saya, Mm-mm. gitu ya. Jadi itu aja. Jadi saya tidak terus apa namanya berambisi menjadi seorang direktur utama, gitu ya. Ya kalau saya itu hasil itu Allah lah yang menentukan lah. Saya hanya Iya. ikhtiar, ya kan, serius dan apa namanya saya mengeluarkan semua apa yang saya bisa untuk menyelesaikan kerjaan itu aja dengan sebaik-baiknya. Itu aja kayak Berarti dari awal Anda masuk sampai hari ini tentu banyak masalah yang Anda atasi Pak ya, sampai dipercayakan jadi dirut railing gitu. banyak, lumayan banyak sih. Dulu Kan saya di kereta ya. api juga, ya kemudian di kereta api juga saya terakhir itu jadi apa namanya eh, deputy director di untuk bidang logistik ya. Mm-mm. Jadi itu juga cukup kompleks masalahnya di kereta api itu. Jadi ya dengan semampu saya dan yang penting saya serius, ya alhamdulillah ya bisa membuat sedikit-sedikit perubahan lah. Baik. Pak, kalau bicara soal kereta api di Indonesia ini prospek kereta api gimana Pak melihat penumpangnya? Kalau kita bicara KRL kan prospek banget di mana-mana makin baik, makin penuh. Kalau kereta api sendiri gimana? Jarak jauh atau kereta bandara? Uh, ini kan banyak sekali dengan apa ya tergantung dengan kultur dan political will dari pemerintah sebetulnya. Oke. Jadi masalah moda transportasi. Jadi kalau kita bicara transportasi, kita bicara network Mm-mm. jaringan. Ada hub, ada moda, ada intermoda ya. Ya. Jadi itu sangat besar kaitannya dengan polisi pemerintah dalam menata transportasinya. Satu lagi kultur ya. Jadi Indonesia itu kultur orang naik kereta api itu belum sehebat Jepang. Jadi mereka masih senang sendiri-sendiri, masih senang naik mobil. Tapi dengan kita tingkatkan pelayanan, kita tingkatkan ketepatan waktu, gitu ya. Di sini nanti ada pilihan kereta api cepat, ya kan, ada kereta api perkotaan. Di situ menjadi satu alternatif. Kita harapkan orang akan berpindah, ya. Bertahap memang tidak sekaligus. Ya. Karena di negara maju pun juga tidak sekaligus orang langsung pindah, tidak. Ini perlu penyesuaian sehingga apa namanya pemakaian kereta api sebagai angkutan massal itu menjadi pilihan yang terbaik untuk masyarakat kita ya. Tapi ini juga tidak lepas dari policy dari pemerintah baik daerah maupun pusat untuk menata sistem transportasinya. Gitu. Baik. Pak, kalau Anda sendiri Pak, jujur nih Pak, kalau ke bandara naik kereta api aja atau dengan pribadi Pak? Kalau jujur kalau saya naik kereta api bandara, gitu ya. Karena saya bisa memanage waktu, ya. Iya sih ya. Jelas, Nggak gitu kena ya. macet ya? Ya, jadi artinya kalau mobil bisa lebih cepat, bisa Iya, lebih bisa lebih lama, lama. ya, kan? Saya nggak tahu berapa pastinya, gitu ya. Iya, iya. Kalau naik kereta udah pasti nih. Mm-mm. Nah, misalkan 50 menit, 50 menit. Nah,
sebelum saya naik kereta 50 menit saya Mhm. bisa melakukan apa, dalam perjalanan 50 menit saya bisa melakukan apa. Nah, setelah itu saya bisa planning. Iya. Gitu. Memang hal seperti ini Pak, kepastian waktu ini yang membuat orang di negara maju senang naik kereta atau transportasi publik yang on time, Pak ya? Betul, betul, betul sekali. Betul. Jadi memang di sini orang bisa merencanakan aktivitinya dengan baik, Iya. gitu ya. Gitu. Terutama di perkotaan, karena memang dia sibuk pindah sana pindah sini, Mhm. eh, tempatnya juga mungkin terkoneksi dengan moda lain gitu ya, jadi Iya. atau tempat apa TOD atau tempat Mhm. activity center yang lain sehingga mereka memudahkan itu, memudahkan aktiviti orang itu. Baik. Dan kalau pendengar Trijaya malam ini mau searching gitu kereta bandara, coba lihat di gerbongnya. Cakep banget ya, Pak ya. Mewah, Iya, bersih. betul. Jadi kereta api Bandara Suta dan Kuala Namu di Medan itu kereta api kalau kita lihat ya, Mhm. itu yang memang kualitasnya terbaik, Iya. gitu ya, yang dipunya di lingkungan KAI Group, gitu ya. Karena memang kita benar-benar beli baru, kita desain ikut dari awal, dan memang orientasinya itu internasional karena memang yang kita layani bandara-bandara itu internasional, gitu, Iya. standarnya. Saya paling senang emang kereta bandara, maksudnya dari desain kereta eksekutif, kereta bandara itu kan gimana ya, mewah juga nyaman gitu ya Pak ya. Emang harus seperti itu ya kereta bandara menurut Anda desainnya? Uh, Kalau itu, kalau mewah enggak Pak, karena memang itu standarnya sebenarnya kereta api eksekutif Iya biasa sih, ya. heeh. Tapi mungkin karena Yang desainnya ya, penting adalah pemilihan bersih. warna dan sebagainya ya. Nah, yang penting bersih, terus Bersih ya. kemudian apa namanya, dingin kan gitu ya. Iya. Kalau di Indonesia dingin ya. Heeh. Gitu. Nah, kalau di luar negeri ada musim dingin dan dia panas deh. Jadi dingin di kita, Mhm. jadi orang tuh tidak apa terkendali lah ya. Jadi biasanya kalau orang panas kan terus macam-macam. Kalau ini kan dingin jadi tenang, gitu. Santai. Santai, Heeh. relax, dia bisa melakukan apa saja yang dia mau di dalam kereta. Baik. Gitu. Ada update lain nggak Pak dari kereta bandara atau mungkin program baru yang menarik bagi penumpang KAI Bandara atau next apa rencana dari PT Railing? Silakan, Pak Anggoro. Eh, Program kita mungkin kita untuk yang sekarang itu kita tingkatkan frekuensinya ya. Mm-mm. Jadi kita sesuaikan dengan animo masyarakat. Kalau standar pelayanannya mungkin kita belum belum berubah, ya. Belum standar pelayanannya masih seperti itu. Cuman memang frekuensinya yang kita naikkan, gitu ya. Jadi artinya masyarakat juga tidak kalau sekarang kan terbatas harus Mm. jam sekian menit harus berangkat gitu ya. Kalau nanti tuh enggak, kita lebih fleksibel gitu ya. Sehingga penumpang juga orang Indonesia kan agak susah ya kalau diikat dengan waktu ya. Jadi dia bersih fleksibel. Nah, ini yang Iya. mau kita sampaikan. Kemudian juga eh, kita juga punya layanan tap and go. Jadi kita kan gini, Mm-mm. bandara itu boleh dikatakan kereta api komuter, tapi yang tujuannya ke bandara yang punya pelayanan khusus. Nah, Iya. jadi kita punya program di sini adalah tap and go. Jadi penumpang komuter KCI, komuter Mm-mm. lain dari Bogor mau ke bandara, dia cukup tidak perlu out gitu ya. Tapi dia cukup turun di Manggarai, kemudian dia langsung masuk ke kereta bandara gitu ya. Nanti tap out-nya di bandara gitu. Baik. Nah, pakai kartunya punya KCI atau dia Mm-mm. misalkan dari dia nggak sempat beli tiket buru-buru langsung pakai kartunya perbankan, Imani biasanya ya. money Heeh. atau pakai tap cash ya kan? Flash ya segala macam ya. Mm. Itu masuk. Nah, nanti dia tinggal tap out-nya di bandara atau dari bandara bisa Oke, begitu. jadi mudah Jadi banyak sekali. sekali tools atau alat yang bisa digunakan untuk tiket. Sehingga ini menjadi mudah juga buat Mm-mm. penumpang untuk melakukan perjalanan dengan ke bandara. Baik. Pak Gitu. Anggoro, terakhir Pak untuk segmen ini, apa yang bisa Anda sharing buat pendengar Trijaya tips memimpin, apa yang mau dikatakan juga buat penumpang kereta api bandara? Silakan. Ya. Ya kalau sebagai pemimpin, ya kita harus bisa memberikan contoh ya ya semua orang itu pada prinsipnya itu pemimpin. Iya. Jadi saya masih ingat dulu pesannya Pak Jonan dulu ya, Iya. waktu jadi tidur di kereta api itu, leadership by example ya. Jadi seorang pemimpin itu, kepemimpinan itu harus bisa memberikan contoh buat anak buahnya, gitu ya, buat bawahannya. Karena memang di kita tuh contoh Pak ya. Jadi
anak buah kita akan mencontoh pemimpinnya. Nah, itu yang mungkin pesan saya. Jadi ya kasihlah contoh yang baik gitu ya. Jadi mereka akan ikut apa yang kita contohkan. Kemudian kalau untuk para penumpang kapal bandara ya, jadi uh, kita railing akan memberikan pelayanan yang terbaik lah untuk penumpang di bandara itu. Kita akan coba mulai dari pra dia naik kereta api di stasiun pelayanan maupun dia purna setelah dia naik kereta api, kita akan berikan layanan itu dengan kerjasama railing dengan pihak-pihak mitra yang lain sehingga penumpang lebih nyaman, lebih lebih comfort lah untuk mereka ke bandara ya. Itu di Medan. Nah, mudah-mudahan Jogja juga nanti kita akan buka pelayanan seperti itu. Dari Kulon Progo ke Jogja itu stasiun mana Pak nanti Pak rencananya Pak? Sampai stasiun mana? Nyambung nggak dengan apa Tugu atau apa tuh nanti? Tugu. Jadi ya? Memang jalurnya itu Tugu, Wates, dan bandara. Iya. Kulon Progo. Nah. Ya. Baik. Pak Anggoro, terima kasih waktunya Pak. Sudah berbagi dengan kita di The Leader. Sukses juga buat PT Railing Pak. Buat teman-teman juga salam sehat. Juga buat Trijaya ya. Siap. Baik pendengar Trijaya, demikian Pak Anggoro Triwibowo, Direktur Utama PT Railing di The Leader. Selangkah ke bandara malam hari ini di Trijaya FM. Terima kasih buat kebersamaan Anda di Trijaya FM. Saya dibantu produser Fani, operator dan tim teknis ada Ari dan Sabtu Nugroho. Pamit dulu dari The Leader. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.